Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Talang Barwe. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah olehnya. Amin. Kali ini Talang Barwe akan membahas tentang sejarah dan filosofi rumah adat Minangkabau beserta penjelasannya. Tak hanya sebagai tempat tinggal, rumah adat Minangkabau juga berfungsi sebagai berbagai aktivitas yang dimiliki masyarakat Minang, termasuk upacara adat. Rumah adat Minangkabau atau biasa disebut Rumah Gadang menjadi salah satu identitas kebudayaan masyarakat Minang. Sebagai rumah adat di Minangkabau, Rumah Gadang tidak terlepas dari sejarah yang dimilikinya. Tak hanya sebagai tempat tinggal, rumah adat ini juga berfungsi sebagai berbagai aktivitas lainnya yang dimiliki masyarakat Minang. Untuk itu, setiap bagian dari rumah adat Minangkabau memiliki arti filosofi tersendiri. Sejarah dan filosofi rumah adat Minangkabau identik dengan falsafah alam membuat suku Minangkabau membuat rumah adat dengan bentuk yang serasi dengan alam. Garis-garis yang terdapat pada rumah adat Minangkabau secara fungsional menggambarkan kesesuaian dengan alam Sumatera Barat. Dengan bentuk atap rumah yang lancip dan melengkung, bagian ini juga dapat mempermudah air hujan saat jatuh dari atap. Bagian tersebut akan mengalirkan air ke bawah dan menghilangkan air yang menghadap pada bagian atap. Rumah Gadang juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Kamu akan melihat perpaduan keserasian dan keseimbangan di dalam bentuk rumah adat ini. Rumah adat Minangkabau ini dibangun dalam bentuk sejajar arah mata angin. Hal itu bertujuan untuk menjaga rumah dari terpaan angin yang kencang dan sengatan sinar matahari. Jika dilihat secara filosofis, rumah gadang memiliki banyak fungsi bagian kehidupan masyarakat Minangkabau meski ukurannya tak besar. Bagi masyarakat Minangkabau, rumah gadang dapat melingkupi segala keperluan sehari-hari, mulai dari tempat tinggal hingga tempat untuk melaksanakan berbagai upacara adat. Keunikan rumah gadang. Yang pertama, atap rumah gadang. Atap rumah tradisional orang Minangkabau ini terbuat dari ijuk. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas sering disebut dengan kata gonjong. Orang-orang asli Padang biasa menyebut rumah bagonjong. Bentuk gonjong yang runcing dibaratkan seperti harapan untuk mencapai Tuhan. Sementara itu, dinding rumah ini dibuat secara tradisional dari potongan anyaman bambu. Hal itu melambangkan kekuatan dari utilitas dari masyarakat Minangkabau yang terbentuk tiap individu menjadi bagian masyarakat. Yang kedua, pilar rumah dan lanjar. Rumah gadang juga memiliki pilar-pilar yang warna-warni. Pilar-pilar pada rumah gadang disusun dalam 5 baris yang berjejeran di sepanjang rumah. Baris-baris ini merancang bagian pada interior menjadi 4 ruang yang panjang atau disebut lanjar. Area lanjar bagian belakang dikhususkan sebagai kamar tidur. Sedangkan lanjar lain dapat digunakan sebagai area umum atau disebut juga dengan labuh ganjah yang digunakan untuk upacara-upacara tertentu. Pilar-pilar ini digunakan sebagai background calon pasangan yang akan menikah di malam bainai. Malam bainai ini adalah malam terakhir bagi calon pengantin wanita Minangkabau merasakan kebebasan sebagai wanita lajang.
Yang ketiga, dekorasi ukiran. Tembok bagian depan rumah adat memiliki ukiran yang unik, serta disusun secara vertikal. Sementara bagian belakang dilapisi dengan bambu. Motif ukiran yang sering digunakan adalah daun, bunga, buah, dan tumbuhan lainnya. Ukiran yang ada dibuat bukan karena asal-asalan, justru berdasarkan adat Basandisara yang memiliki 3 filosofi, yaitu uku ajo jangka yang bermakna mengukur menggunakan jangka, alu ajo patui yang bermakna memperhatikan alur dan kepatutan, raso jo pareso memiliki makna mengandalkan rasa dan memeriksa atas rujukan bentuk-bentuk geometris. Semua motif ukiran ini berasal dari keindahan alam dan lingkungan, baik berupa tanaman, peralatan, kehidupan sehari-hari, hingga nama-nama hewan. Yang keempat, rumah anti gempa. Rumah adat Minangkabau juga dibangun dengan menyesuaikan lingkungan alamnya yang rawan gempa. Rumah gadang dibangun dengan tiang-tiang panjang yang menjulang ke atas yang tahan terhadap guncangan. Sementara kaki atau tiang bangunan bagian bawah tidak pernah menyentuh bumi atau tanah. Yang kelima, tiang dari pohon juha. Rumah adat Sumatera ini memiliki tiang utama yang berjumlah 4 yang berasal dari pohon juha. Tiang-tiang tersebut umumnya memiliki diameter 40 cm hingga 60 cm. Sebelum digunakan untuk tiang rumah, pohon juha direndam di dalam kolam selama bertahun-tahun. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan tiang yang kuat dan kokoh. Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, tetapi menggunakan pasak sebagai sambungan. Hal ini membuat bangunan memiliki sifat yang sangat lentur. Yang keenam, tangga di pintu masuk. Pada setiap rumah gadang hanya terdapat 1 tangga di setiap rumah. Tangga tersebut terletak di setiap pintu depan. 1 tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Makna di balik tangga yang hanya 1 itu adalah percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, bentuk bangunan. Hunian dari suku Minangkabau ini sengaja dibangun tinggi atau memiliki panggung. Hal itu berfungsi agar rumah terhindar dari hewan liar. Yang kedelapan, jumlah ruangan. Keunikan lainnya dari rumah gadang terletak pada jumlah ruangan yang dibuat sesuai dengan jumlah anak gadis di dalam satu keluarga. Khusus anak perempuan yang telah menikah, maka akan diberikan kamar terpisah untuk dihuni bersama suaminya. Sementara anak-anak perempuan yang masih gadis diharuskan tinggal bersama di dalam satu kamar. Itulah sejarah dan keunikan rumah adat Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Jangan lupa ikuti terus channel Talang Barue, dan jangan lupa dukung juga channel Talang Barue dengan cara mensubscribe, like, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.